Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman K22, kembali lagi di channel bertajuk Sejarah Nusantara dan Sejarah Dunia. Video kali ini kita tidak akan membahas tentang sejarah yang terjadi di dunia, melainkan sejarah yang akan terjadi kelak di akhirat. Semoga sahabat iman K22 selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam rahmatnya. Pernahkah hati kita bertanya, di manakah kebahagiaan sejati itu berada? Mungkin kita mencarinya dalam gemerlap dunia, dalam tumpukan harta, atau dalam pujian manusia. Tapi tahukah kamu, ada senyum yang jauh lebih indah, senyum abadi yang hanya bisa diraih di akhirat kelak. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menyandang senyum kebahagiaan itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan video ini jika teman-teman menyukainya. Yang pertama, sang pewaris takwa. Mereka adalah pewaris takwa, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup. Mereka berjuang melawan hawa nafsu, meninggalkan larangannya, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Takwa adalah kunci pembuka pintu surga, jaminan kebahagiaan yang abadi. Bayangkan seorang pemuda yang menolak ajakan teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Meskipun dia merasa tertekan, dia memilih untuk menjaga diri demi meraih ridho Allah. Hal itu tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, para arsitek amal soleh. Mereka adalah para arsitek amal soleh yang membangun istana kebahagiaan mereka di akhirat dengan setiap kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Iman mereka bukan hanya sekedar keyakinan di hati, tapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Seumpama seorang ibu yang dengan sabar merawat anaknya yang berkebutuhan khusus, atau seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial membantu masyarakat yang kurang mampu. Tertera dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, pembangun jembatan kesabaran dan pemaafan. Mereka adalah para pembangun jembatan kesabaran dan pemaafan. Mereka memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, namun mereka menghadapinya dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Mereka juga mampu memaafkan kesalahan orang lain, membuang dendam dan amarah, serta menggantinya dengan cinta dan kasih sayang. Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan orang yang dicintai dalam musibah, namun tetap tegar dan tidak menyalahkan siapapun, atau seorang yang dikhianati oleh sahabatnya, namun tetap memaafkannya dan memberinya kesempatan kedua. Quran Surah Al-Imran ayat 134, yang artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat, para pelukis keikhlasan dan kerendahan hati. Mereka adalah para pelukis keikhlasan dan kerendahan hati.
Mereka melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah, sehingga mereka tidak merasa sombong atau angkuh. Sebagai contoh, seorang guru yang dengan tulus mengajar murid-muridnya tanpa mengharapkan imbalan apapun, atau seorang dermawan yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa ingin namanya disebut. Tertuang dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kelima, sang penyebar manfaat. Mereka adalah para penyebar manfaat, orang-orang yang kehadirannya selalu membawa kebaikan bagi orang lain. Mereka menggunakan ilmu, harta, dan tenaga mereka untuk membantu sesama, meringankan beban, dan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi orang lain. Sebagai contoh, seorang dokter yang dengan sukarela memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, atau seorang pengusaha yang menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Dalam hadis tercantum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, penjaga lisan dan perbuatan. Mereka adalah para penjaga lisan dan perbuatan, orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakan mereka. Mereka menjaga lisan dari perkataan kotor, bohong, dan menyakitkan. Mereka menjaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sadar bahwa setiap perkataan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagai contoh, seseorang yang selalu berkata jujur meskipun dalam keadaan sulit, atau seseorang yang menghindari perbuatan ghibah atau menggunjing dan fitnah. Tertuang dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Sahabat iman kedua-dua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa golongan orang yang insya Allah akan berbahagia di akhirat kelak. Mereka adalah para pahlawan kehidupan yang berjuang untuk meraih ridho Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Semoga kita semua bisa meneladani mereka, menjadi bagian dari barisan orang-orang yang tersenyum bahagia di surganya. Mari kita jadikan setiap detik dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, untuk menebar cinta dan kasih sayang, untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ingatlah, dunia ini hanyalah persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai kita terlena dengan gemerlap dunia hingga melupakan persiapan untuk kehidupan yang abadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iman K22 agar terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.